Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teteh, kembali lagi bersama saya Omen di Bali Temara. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Angga. Dan tiba-tiba pipi merah kayak melar, kayak habis Muntah-muntah kenapa ini? nggak tahu, tiba-tiba mual dari perut, Hah? muntah keluar, dan di situ ada darahnya sedikit. Nah, itu abang dijilat. Karena yang saya lihat di sini seperti ada bekas jilatan ya di pipi ya. Iya, itu perempuan yang berdarah dan bawahnya itu bukan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teteh, kembali lagi bersama saya Omen di Bali Temara. Kali ini saya sudah bersama narasumber, dan beliau ini seorang konten kreator, juga anggota dari kepolisian, dan beliau ini ingin berbagi kisah, cerita, pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan narasumber, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Angga. Ya. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Angga, sebelumnya saya berterima kasih buat Kang Angga sudah mau datang ke podcastnya di Balik Temara untuk berbagi kisah, cerita yang ingin di-share. Dan sebelum Kang Angga memulai untuk bercerita, sedikit saya pengen ngobrol. Kang Angga ini selain dari konten kreator juga, Kang Angga ini sebagai anggota dari kepolisian. Ya, betul. Saya kepolisian dari kepolisian Polda Jawa Barat. Dinas di Ditreskrimum di unit trafficking, human trafficking. Unit trafficking ya. Kalau boleh tahu dalam bidang apa tuh? Karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang bidang itu. Jadi berkaitan dengan perdagangan orang, baik dari tentang PSK kayak gitu, dan tentang penjualan orang, pokoknya yang terkait semua itu. Penertiban ya. Penertiban, betul. Dan penegakan hukumnya. Tuh, yang jelas itu kan ya, di kriminal umum. Nah, selain dari anggota juga, Kang Angga ini kan sebagai konten kreator. Ya, betul, Pak. Nah, karena jarang-jarang seorang polisi menyukai hal-hal yang horor ya. Betul, yang horor. Nah, apa yang membuat Kang Angga ini tertarik untuk bersinggungan dengan hal-hal gaib? Hal mistis lah ya. Jadi memang awal pertamanya ini kisah pribadi saya sendiri. Sekitaran SMP lah ya. SMP umur berarti umur 15 tahun lah ya. Betul. Saya merasakan hal aneh dulu tuh. Saya melihat saat bukan tidur ya, sebut tidur juga bukan, mimpi juga bukan, tapi saya melihat diri saya sendiri sedang tidur di sofa. Kejadian itu. Maksudnya Kang Angga waktu itu sedang tidur, tapi mimpi tidak, dan bangun tidak. Bangun juga enggak. Tetapi Kang Angga melihat sosok diri sendiri. Saya sendiri. Oke. Seperti astral projection. Ada kemungkinan seperti itu ya. Hmm. Ada kemungkinan seperti itu. Saya lihat diri saya sendiri dan
Saat saya waktu itu selang beberapa menit, nggak tahu kayak terbangun, nggak tahu gimana ya. Saya langsung tanyakan kepada orang tua saya. Saya ceritakan semua, ini kenapa, dan jawabannya hanya belajarlah. Hanya itu aja pesan dari orang tua saya. Awalnya nggak ngasih tahu kamu harus belajar dalam agama ini atau misalkan harus ke guru ini atau gimana, enggak. Ya, dalam hal itulah saya mulai penasaran. Awalnya sih saya cuek. Kemudian pada tahun 2007 saat saya pendidikan sekolah di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, saya itu kata teman-teman lebih bisa dibilang pingsan atau enggak mati lah, karena dibangunin sama pembina itu selama 2 jam saya nggak bangun-bangun. Dan saya merasakan saya sedang pulang ke rumah saya yang di Karawang. Mohon maaf saya potong. Itu saat setelah menjadi anggota? Setelah baru mau jadi anggota lagi pendidikan pembina. Ya. Lagi pendidikan. Pendidikan, dan setelah beres pendidikan saya cobalah tanyakan lagi ke orang tua saya, ibu saya. Tepatnya ibu saya tanyakan, Mah, Angga merasa kayak pulang nih di Karawang waktu pendidikan. Dan ibu saya juga mengiyakan bahwa memang ruangan saya itu di atas kan, kamar saya di atas. Ada kayak kegiatan Angga di atas katanya, kayak Angga biasa nyetel radio lah, nyetel TV lah, ada waktu Angga pendidikan. Dan disitulah saya merasakan ada apa dengan badan saya itu kenapa gitu, dan ini tuh apa, dan saya masih bertanya-tanya dan mencari jati diri. Saya cari ke teman, ke yang lain, dan ternyata hasilnya pun tidak ada. Waktu itu pas mau pendidikan, Kang Angga tertidur. Saya waktu kecapean setelah pendidikan. Ya, waktu pelatihan kan, kecapean. Saya coba tidur, tapi saya kayak mimpi gitu. Kayak mimpi. Saya merasa gitu, kayak tiba-tiba langsung ke atap rumah, masuk ke kamar. Seperti dalam mimpi. Dan saya ngelihat kayak kegiatan ibu saya sedang masak di bawah. Tapi dalam hal yang nyatanya setelah menanyakan ke orang tua juga merasakan memang merasakan bahwa Kang Angga itu ada di rumah. Ada di rumah dan di lantai 2. Sempat ada komunikasi waktu saya pulang? Nggak ada. Waktu merasakan orang tua, ada Kang Angga di sana? Iya. Sempat komunikasi? Enggak. Orang tua? Enggak. Karena memang mungkin ya ibu saya lebih tahu atau gimana. Jadi memang udahlah, biarin aja. Kayak gitulah. Ya, kalau dari logika nih ya, ibu Kang Angga mengetahui Kang Angga itu sedang dalam pendidikan. Iya, dalam pendidikan. Tapi ada kegiatan saya di luar kota sana. Kang Angga berada. Tapi di rumah sendiri Kang Angga ada kegiatan di atas. Dan ibu saya nggak berani coba ke atas. Berarti kalau saya boleh menilai, dari keluarga Kang Angga sendiri juga udah mengetahui mungkin. Iya, ada kemungkinan lah ya. Dan dari pihak orang itu juga nggak ngasih tahu harus gimana. Mungkin ya belajar sendiri dan cari jati diri sendiri sampai di Bandung. Cuma memilih untuk silent aja mungkin ya. Karena kalau orang tua sendiri tidak tahu Kang Angga ada sesuatu, ada something, itu pasti kaget dong. Pasti kaget. Kenapa anak saya yang sedang berpendidikan ada di rumah? Iya. Pasti. Tapi ini biasa aja kan? Ini biasa aja dan kayak hal lumrah gitu ya. Padahal kan ini pengalaman pertama saya yang memang benar-benar wow, ini amazing banget kan. Saya bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Itu kayak Superman, impossible gitu. Betul.
awalnya memang saya nggak percaya adanya hal gaib Hal kayak gaib inilah ya. gitu ya. Tapi Tapi memang terbuktinya nyata, dan orang tua saya sendiri yang mengiyakan. sempat bertanya ke orang di rumah kalau ada apa sih di diri saya itu. Sempat, Apa jawabannya? nggak dijawab Satu pun. ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Dari bapak sampai ke ibu nggak ngasih tahu, cuman dari bapak ngasih tahu belajar. Cuma itu yang ditekankan. Iya. Dan saya jadi pertanyaan kan itu, Betul. pertanyaan apa yang harus saya belajar? Apakah belajar lewat guru ya kayak di sekolah gitu atau gimana? Itu sih dari pesan dari orang tua saya kayak gitu. Semakin penasaran dong. Saya semakin penasaran. Kemudian saya berdinas di Banjar, Patroman. Saya coba belajar di sana. Belajarnya maksudnya saya coba sharing kayak gini. Saya sharing. Coba bertanya-tanya. Dengan ada ulama juga lah ya kayak gitu. Saya coba ceritakan semuanya, dan tetap jawabannya Belajar. ini. Angga tuh harus tahu kurung sarang kuring, kalau kata bahasa Sundanya. Apa tuh? Kurung sama kuring itu apa ya? Kurung. Jadi, wadah. Wadahnya sama Kuring yang di dalam diri sendiri mungkin. Jadi mungkin wadah jati diri sendiri. jati diri sendiri. Dan 2017 pindah ke Bandung, dan akhirnya ya saya masih banyak pertanyaan itu yang belum terselesaikan. Sampai saat ini belum terjawab. Sampai saya membuat channel YouTube sendiri. Saya dengan penasaran lah dengan hal-hal yang gaib, dan saya coba untuk waktu itu ada tugas ya ke Kalimantan. Jadi saat penjemputan korban trafficking di Kalimantan, kebetulan tuh kita sampai di sana tuh jam 5 sore deh ya. Jam 5 sore istirahat di hotel. Ada konten kreator lagi di sana. Saya coba hubungin dan saya coba eksplorasi di sana. Gitu. Awalnya memang Kalimantan kan terkenal ini apa yang dengan kuyangnya itu loh. Betul. Terkenal dengan kuyang, dan dari pihak Balikpapan Misteri juga mengarahkan ke hotel, namanya hotel itulah ya. Yang pernah Mr. Tukul masuk juga di situ. Saya perkenalan, saat explore saya Angga dari Jawa Barat. Saya mohon izin untuk mengetahui lokasi ini. Awalnya nggak ada apa-apa. Itu pertama kali konten Kalimantan. Awalnya nggak ada apa-apa saya di Kalimantan, karena mungkin sifat sombong saya, sifat manusiawi lah ya. Kok nggak ada apa-apa gini? Tiba-tiba saat saya coba selfie, belakang saya tuh langsung. Saya merinding loh. Dan itu jelas yang di belakang saya itu wanitanya langsung. Itu saat Kang Angga memulai mau explore atau untuk opening? Aduh merinding. Itu setelah udah beres ya, udah mau beres lah. Karena memang hasilnya nggak ada. Kan kayak yang lain kan ada suka ada penampakan atau apa. Saya masih penasaran nih kenapa. Dan waktu off saya coba selfie, nggak tahu nih masih ada atau nggak videonya, karena live juga sih. Waktu itu saya selfie, tiba-tiba ada muncul kepala yang berantakan banget. Ini karena berinding. Dan saya juga ngerinding loh. Ini kalau yang saya lihat gambarannya seperti sosok wanita berambut panjang. Ya, dan memang di sini tuh banyak berlumuran darah. Yang saya lihat ya, ini yang saya lihat. Dan bukan hanya saja saya yang lihat, karena dan dari teman-teman yang konten kreator di Balikpapan juga lihat. Secara jelas langsung itu secara selfie saya, karena kan dulu coba one man show apa namanya itu ya, di balik layar lah, di balik gitu kan, PTS ya. Iya, di balik ternyata gelap, langsung
Setelah melihat sosok itu, apa yang Kang Angga rasakan? Apakah ada efek setelah itu atau Kebetulan saat itu saya bersama orang Balikpapannya langsung, dan kebetulan memang suku situ juga, suku Dayak setempat, dan tiba-tiba pipi merah kayak melar, kayak habis dicubit. Sakit banget rasanya? Sakit banget. Karena ada ciri perubahan dari pipi? Merah, Pak. Merah kayak yang habis dicubit sama ibu, gimana sih kan? Merah banget, yang merah, sakit. Udah nggak tahu diobatin apa sama orang Bang Lading, kalau nggak salah. Bang Lading diobatin, tiba-tiba hilang sendiri. Merinding lumayan. Terus setelah kata Bang Lading, udah Mas, ini nggak akan beres, lebih baik pulang aja. Karena waktu itu saat saya pulang jam 3 pagi. 3 pagi. Jam 3 pagi kita pulang. Perjalanan ada karena saya nggak ada kendaraan dan kita ikut sama pihak mereka pakai motor. Tiba-tiba di jalan ada kucing yang lewat dan kita nabrak kucing tersebut. Sampai mati? Mati sih enggak, cuman memang hampir sekarat dan kita pun terjatuh di kendaraan itu. Terus terjadi apa setelah itu? Setelah itu ya nggak tahu sih Bang Lading itu ngomong apa, karena memang pakai bahasa Kalimantan juga. Alhasil si kucing yang tadinya sekarat bangun lagi, hidup lagi. Tiba-tiba kucing itu langsung jag-jag. Ya, normal lagi gitu. Normal lagi dan pergi. Padahal sebelumnya Kang Angga lihat udah sekarat. Itu udah kejang-kejang gitulah. Mungkin itu yang dinamakan kucing mempunyai nyawanya 9 ya. Iya, ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi setelah itu tidak terjadi sesuatu ke diri Kang Angga? Itu aslinya kita nabrak kan, kita hindarin juga tetap nabrak. Motor oleng, jatuh dan kita lecet. Itu kan untuk fisik. Ya, untuk fisik. Dalam hal yang setelah itu, apakah ada efeknya? Setelah itu kita dibawa ke satu tempat, nggak tahu itu apa. Jadi ada apa kayak danau gitu. Kita dibersihin sama Bang Lading itu. Alhamdulillah saya muntah-muntah situ. Muntah-muntah kenapa ini? Nggak tahu. Tiba-tiba mual dari perut. Muntah keluar dan di situ ada darahnya sedikit. Darah langsung keluar dari mulut. Dan itu lemes banget. Yang dirasakan Kang Angga cuma mual, lemes? Mual dari perut, kayak ada yang keluar. Mules, bukan mules apa? Mual. Dan keluar darah, bercak darah tuh. Kalau boleh tahu itu kenapa? Dan Bang Lading pun nggak ngasih tahu. Mungkin dari dia ya. Nggak pernah dikasih tahu itu kenapa. Untuk Kang Angga sendiri apakah merasakan sesuatu? Kalau ada kemungkinan mungkin saya sompral. Dan saya ya sifat sombong manusia, dan mana sih ini hantunya mana, dan itu mungkin efeknya buat saya. Tuh. Tidak karena seperti inilah ada yang mungkin kalau bahasa Sundanya diusap sama gaib atau dijilat informasinya gitu. Seperti itu. Itu abang dijilat. Karena yang saya lihat di sini seperti ada bekas jilatan ya di pipi ya. Iya itu bener. Itu merah. Merah. Dan itu tanpa jasad. Maksudnya ada makhluknya tapi tidak. Iya, wujudnya nggak kelihatan sama sekali bentuknya kayak gimana. Cuman memang waktu selfie itu kan kelihatan jelas ya. Perempuan yang berdarah dan bawahnya itu bukan putih. Ngerti Bang? Ngeri juga ya. Saya sampai merinding. Karena sesuatu yang seperti itu ketika kita obrolin selalu hadir ya. Ya, dan suasananya memang
Udah mulai dingin ya. Ke badan juga udah dingin. Kang ini merasakan untuk Iya. aura. Ada. Aku mau nanya sedikit. Kang Angga ini sebenarnya bisa melihat sesuatu hal gaib? Kadang saya suka melawan dengan logika dan saya cuek. Itukah asli atau enggak? Karena memang nggak ada teman buat untuk sharing seperti ini gitu. Ini asli bukan sih? Itu mah hayalan. Itu mah halusinasi. Tapi memang terbukti waktu saya di Kalimantan, wah, gaib itu ada. Real. Kita sebagai manusia harus mempercayai adanya gaib. Betul. Tapi kadang kepercayaan kita terhadap hal-hal yang seperti itu tidak sinkron dengan halayak banyak. Iya, benar. Oke, setelah itu ada kejadian yang lain? Alhamdulillah sampai saat ini dari Kalimantan terbang terus ke Jakarta, alhamdulillah nggak ada kejadian sama sekali. Cuman memang oleh-olehnya ya ini masih merah. Dijilat ya. Di Jakarta gitu. Itu pengalaman waktu konten pertama. Konten pertama. Setelah konten itu, apakah Kang Angga melakukan eksplorasi lagi? Kebetulan dulu ada tim, ada sama Indigo, ya kita lakukan eksplorasi baik di setiap daerah ya, dan alhamdulillah unik sih, banyak hantu-hantu yang memang nggak tahu itu hantu penasaran ataukah horinnya itu. Gitu. Cuman kalau memang ketemu lagi langsung kayak gini belum pernah, alhamdulillah sampai saat secara langsung belum. Iya. Kalau merasakan dan melihat itu adalah untuk aura bisa merasakan bahwa di tempat sini, nah gitu. Tapi untuk melihat secara langsung belum pernah. Belum pernah. Dan apa yang membuat Kang Angga tertarik untuk menjadi konten kreator, dan itu pun dalam hal mistis gitu? Karena memang kita hidup berdampingan dan saya ingin mengetahui lebih dalam lagi dan melawan rasa logika saya, apakah ini real ataukah hanya halusinasi aja. Sampai sekarang udah ada jawaban? Sampai sekarang jawaban itu dalam perjalanan ya mungkin ya. Lagi proses dan saya percaya kalau memang konten-konten kreator apa yang kita jalanin, explore real dan nyata apa adanya. Kalau untuk semua manusia, makhluk hidup di dunia ini, salah satunya manusia ya, kadang-kadang kita tuh kalau peribahasa orang tua dulu, kita selalu punya khodam pendamping, ataupun baik dari hasil kita belajar atau berilmu ataupun dari taruhun kita. Apakah Kang Angga merasakan dari diri Kang Angga ada sesuatu? Kalau saya pasti ada. Salah satu itu mungkin kakek-kakek yang berjanggut putih, yang alhamdulillahnya membawa saya ke jalan yang benar lagi gitu. Jadi lebih baik untuk beribadah dan baik terhadap sesama manusia. Kang Angga sendiri paham tentang itu? Kalau Kang Angga sendiri ada yang mendampingi ya, sosok yang Kang Angga sebutkan? Ya, saya tahu. Dan setelah tanya ke saudara, ibu, dan itu memang almarhumah bapaknya kakek, atau nggak bisa disebut Eyang ya, Uyut atau Eyang ya gitu. Oke, Kang Angga, terima kasih untuk ceritanya, dan mungkin saat ini Kang Angga masih terus belajar dan belajar. Betul. Untuk mencari jati diri ya. Betul. Mudah-mudahan kedepannya Kang Angga bisa lebih mengetahui dan mengenal siapa diri sendiri itu.
Dan sebelum saya tutup mungkin Kang Angga ada kesan dan pesan buat sahabat Teteh atau sahabat di rumah. Pesan saya memang di dalam konten kreator, jika kalian ingin mencari jati diri, ungkapkanlah dengan cara kalian ya bermain media sosial untuk lebih terbuka, jangan introvert. Ya saya dulu, jadi saya memang lebih introvert dulu dan tidak punya teman, dan alhasil sampai saat ini saya nggak bisa siapa tahu diri saya sendiri dan siapa di belakang saya sendiri gitu. Itu Seperti itu. dan pesannya bersikap baiklah kepada setiap manusia dan bertambahlah saudara. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Angga udah berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram. Semoga Ya, Kang Angga sama-sama. kedepannya bisa menemukan ya Amin. jati diri Kang Angga sendiri, dan untuk konten Kang Angga bisa lebih maju lagi. Dan buat sahabat Teteh di rumah yang ingin bercerita seperti Kang Angga, berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram, boleh bisa dikirim via email kita dibaliktemaram@gmail.com atau via IG kita dibaliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang mensupportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.